nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, alhamdulillah. Kembali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadiri majelis ilmu yang kita harapkan mudah-mudahan majelis-majelis seperti ini menjadi benteng bagi kita di akhir zaman, menjadi penyelamat kita baik di kehidupan dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, kembali ke pembahasan salat. Terakhir yang kita bawakan yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau lewat dan menyaksikan seorang lelaki yang dia itu memainkan atau memegang jenggotnya dia dalam keadaan salatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Lau khasha'a qalbu hadza la khasha'at jawarihuh." Seandainya hati orang tersebut khusyuk, maka anggota badannya akan ikut khusyuk. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan kepada kita semua bahwa tenangnya anggota badan ketika salat itu termasuk tenangnya khusyuknya hati. Jika hati kita tenang dan khusyuk di dalam salat, maka akan tersalur ke seluruh anggota badan kita, jasad kita, khusyuk dan tenang juga. Jadi kalau sudah ada orang salat dia banyak gerak, berarti ini menandakan dalam hatinya tidak ada khusyuk, tidak ada ketenangan. Dan Nabi SAW ingin menjelaskan juga bahwa tidak ada kesempurnaan di dalam salat seseorang jika tidak ada khusyuk di dalamnya. Waqad qala as-salaf ridwanullah ta'ala alaihim, telah menyatakan para pendahulu kita yang saleh, semoga Allah meridhai mereka semua. Mereka menyatakan, man arafa, barang siapa yang mengetahui, man ala yaminihi wa shimalihi, orang yang ada di sebelah kanannya dia itu siapa, sebelah kirinya dia siapa, wa huwa fis shalah, dan dia di dalam salat, falaisa bi khasyi', maka orang ini bukan orang yang khusyuk dalam salat. Kalau kita ketika tengah-tengah salat kemudian dalam hati, sebelah kanan saya ini misalnya Fauzan ya, sholat bisa ini ya, sebelah kiri saja saya Munir misalnya, berarti ini orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya. Karena apa? Dalam sholat dia tahu siapa yang di sebelah kanannya dia, siapa yang di sebelah kirinya dia, bahkan imam-imamnya dia tahu, orang yang di depannya dia siapa tahu, belakang ya walaupun tidak ketokan ya, misalnya dia bisa tahu semuanya, tahu semuanya. Ini kata para pendahulu kita, ini orang yang tidak khusyuk di dalam sholat. Kecuali kalau memang sebelum didirikan sholat, orang yang ada di sebelah-sebelah kita ini memang bersama kita, memang tidak pisah. Nah ini mau tidak mau ya tahu pasti. Misal satu mobil rombongan, ya kemana? Hall Solo misalnya, atau hall ke Surabaya misalnya. Berapa orang? Berempat. Saya, Ahmad misalnya, Husin, Petrus misalnya, siapa lagi? Satu mobil, kemudian berhenti di satu masjid, sholat bareng. Ya ini mau tidak mau tahu pasti imamnya siapa, sebelah kanannya siapa, sebelah kirinya siapa. Bukan berarti tidak khusyuk berarti ini, bukan. Yang dimaksud di sini yaitu ketika kita tidak tahu siapa yang sholat bersama kita, seperti di masjid jame', di tempat-tempat umum. Nah, kalau kita tidak tahu sebelah kanan dan kiri, insya Allah kita tergolong orang-orang yang khusyuk. Tapi kalau tahu padahal tidak bareng ini ya, sebelum sholat tidak bareng, ya ini bukan khasyik berarti.
Wa qad balaghal khusyu'u fi shalah birijalin minas salafis salih mablaghan ajiba. Dan kalau kita melihat daripada pendahulu-pendahulu kita yang saleh di dalam masalah khusyuk ini, mereka sudah sampai ke dalam satu tingkatan yang luar biasa. Khusyuknya luar biasa. Di antara mereka ketika mereka berdiri salat atau dalam keadaan sujud, maka di jasad atau badan mereka yaga'u alaihi thair, berhinggapan burung-burung kecil. Kalau sudah salat, burung itu turun dari atas, hinggap di bahunya dia, hinggap di kepalanya dia. Ya, padahal burung itu kalau kelihatan manusia terbang, lari, menjauh, takut. Ini tidak ada orang soleh salat, mereka mendekat, ya, hinggap di jasadnya mereka. Kenapa? Yahsabu annahu haid. Burung-burung tadi itu mengira manusia yang berdiri sholat itu adalah tembok atau tiang. Berarti tidak gerak belas ini, tidak gerak sama sekali ini, ya, tidak garuk-garuk, tidak menekno kopiah, ya. Au jamat, atau burung tadi itu mengira orang yang sholat tadi itu adalah benda mati seperti patung, karena saking khusyuknya dan tidak ada gerakan sama sekali. Min syiddati hudu'ihi, karena sangat tenangnya orang soleh tadi itu sholat. Wa tuli qiyamihi wa sujudihi, dan ketika dia berdiri sholat dan sujud itu lama berdirinya, bacaannya itu membaca sekian ayat. Ini kalau sholat sendiri, ya, lama, dinikmati sholatnya sehingga burung-burung itu berdatangan. Sujudnya lama, dinikmati, luar biasa. Wasaqatat fi jami'il Basrah, dan pernah di Masjid Jami' di kota Basrah pernah rubuh ustuana. Ustuana itu seperti tiang dari tembok, itu dari apa? Dari semen, itu yang gede. Itu tidak tahu karena mungkin sudah lama atau apa, ya, rubuh. Wah, kalau rubuh ini suaranya nyampe mana-mana, sampai orang-orang ketika itu yang ada di pasar, bukan di masjid, ya, di pasar itu bingung, dikira ada bom ya. Ya, jatuhnya suaranya itu keras. Tiang Masjid Jami' di kota Basrah itu. Yang di pasar keributan, ada satu orang di masjid, ya, di TKP ini, tempat kejadian perkara. Dia ini sholat, karena terlalu istighraq, yaitu terlalu, kalau orang itu masuk ke dalam laut itu terlalu dalam. Jadi kalau sholat itu terlalu meresapi dia, sampai dia tidak merasa kalau ada tiang masjid yang jatuh. Padahal yang di pasar kebingungan semua, lari semua, ya, mau menyaksikan apa yang terjadi di masjid. Ini ada orang sholat di masjid, sebelahnya ini tiang yang rubuh, dia tidak ngerasa apa-apa karena dia di dalam sholatnya. Wa kana ba'dhum yaqulu li ahli wa auladih, sebagian daripada pendahulu kita mereka pernah berkata kepada keluarga dan anak-anaknya, idza dakhaltu fis shalah, jika saya sudah takbir salat, faf'alu ma badalakum, maka lakonono apa saja yang mau ente lakukan, terserah, sudah bebas. Kalau saya sudah takbir, terserah ente mau melakukan apapun silakan, katanya. Fa inni la ahissu bikum, karena kalau saya sudah takbir, saya itu tidak merasakan apapun. Ya, istrinya mau jerit-jerit, ya, marahi anaknya misalnya, atau anaknya mau teriak-teriak, lari-lari, mukul-mukul, ya, atau apa, tidak terasa sama sekali. Fakanu rubbama yadribuna bid-duf' indahu fala yash'ur bih. Bahkan kadang-kadang anak-anaknya itu ngambil apa? Terbangan itu, ya. Itu bapaknya sholat, dia mukul-mukul terbangan. Nah, itu bapaknya tidak ngerasa apa-apa. Abahnya tidak ngerasa apa-apa. Seakan-akan tidak ada suara karena saking khusyuknya ini. Wahtaraga baitu Ali ibn al-Husain radhiyallahu anhuma bin nar wa huwa sajid.
pernah cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang mulia, Sayyidina Ali Zainal Abidin, putra daripada Sayyidina Husain, putra daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, suami daripada Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cicitnya Nabi ini yang bernama Ali ini, beliau salat. Ketika dalam posisi sujud terjadi kebakaran di rumahnya. Di sujud ini rumah ini terbakar. Faja'alu yasihuna alaih. Maka orang-orang yang menyaksikan kebakaran tersebut, ya teriak-teriak. Ya. Apa kata mereka? An-nar, an-nar ya ibn Rasulillah. Cicitnya Rasul. Rumah kamu terbakar. Ya, ada api katanya. Artinya disuruh keluar menyelamatkan diri. Apa yang terjadi? Falam yarfa' ra'sah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali Zainal Abidin Ibn Husain ini tetap sujud, tidak mengangkat kepalanya dari sujud. Padahal ini api sudah semakin besar. Falamma farigha min salatih, orang-orang dibawa air, disiram dan lain-lain, ini sujud. Ketika duduk tasyahud kemudian salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Dilihat ini sudah gosong kabeh. Asap itu di mana-mana, orang berlarian ke kanan ke kiri, bingung. Ada apa ini katanya? Ada apa katanya? Maka dikatakan, bagaimana rumah Anda terbakar wahai ibni Rasulullah katanya. Faqala alhadni anhan narul ukhra. Ketika saya sholat, ketika saya sujud, saya ingat bagaimana panasnya api neraka itu nanti. Sehingga perasaan itu melupakan aku terhadap api yang ada di sekitar. Tak kroso. Lebih panas yang ada di perasaan saya. Apa yang dia rasakan itu lebih panas daripada apa yang di sekitar tadi. Membuat aku lupa api di sekitar ini, aku lupakan. Kenapa? Karena aku mengingat-ingat bagaimana nanti api neraka Allah di akhirat. Lali wis, ya. Kayak gini buyar wisannya. Aja kobong, sik kait mulai kobong didik wis buyar jamaah ya. Ini sampai selesai sholat ini. Ya, sampai selesai sholat baru beliau sadar kalau rumahnya terbakar. Sebagian daripada pendahulu kita pernah ditanya, wahai guru katanya, pernah enggak di sholatnya Anda itu ada was-was? Ya, pikiran-pikiran dalam sholat katanya. Maka dijawab oleh mereka, guru ini dikatakan, la antakhtalifa fiyal asinnah ahabbu ilayya min dhalik. Saya lebih milih ada orang-orang yang membawa tombak-tombak kemudian menusuk yang ini sebelah sini, depan belakang semuanya menusuk saya dengan tombak, itu lebih saya sukai ketimbang saya berpikir di dalam sholat. Lebih baik saya ditusuk-tusuk dengan tombak daripada saya sholat memikirkan sesuatu yang lain. Ya, sampai seperti itu. Kalau kita, eling kabeh misalnya, barang-barang hilang eling kabeh. Ya, duit diselempitno eling waktu sholat. Wa qila li akhar, dikatakan kepada yang lainnya, hal tuhadditsu nafsak fi shalah bi syai'? Pernah enggak kamu ngajak ngomong diri kamu sendiri ketika tengah-tengah sholat? Sholat Allahu Akbar dalam hati, mari ini nang dia enak ya. Misalnya, oh aku janjian ambek fulan misalnya, nggo sepeda enak ya. Oh nggo mobil ae uti-udan. Tengah-tengah sholat dia ngajak ngomong dirinya sendiri. Pernah enggak seperti itu? Maka dijawab oleh gurunya, wa hal syai'un ahabbu ilayya minas shalah hatta uhadditsa nafsi bihi fiha? Ada enggak kira-kira perkara yang lebih aku senangi, aku cintai melebihi sholat? Tidak ada. Nomor satu itu sholat. Loh, kalau nomor satu bagi saya itu sholat, buat apa saya mengerjakan sesuatu yang saya cintai kemudian di dalamnya saya lalai, lupa, ngomong sendiri dengan hatinya sendiri? Ya tidak mungkin. Pasti saya fokus dalam sholat karena sholat ini perkara yang paling aku cintai melebihi yang lainnya. Bahkan dikisahkan ada seorang pencuri, mencuri daripada kuda daripada seorang ulama.
Jadi ulama ini mengikat kudanya dengan tali, ya. Kemudian dia mundur sholat. Kudanya kelihatan nih, depan mata ya. Ketika tengah-tengah sholat, datang orang, ini ada orang ini. Ya, ulamanya ini sholat depannya dia. Dia jalan, dilepas itu tali. Kemudian dituntun kudanya dinaiki, dibawa lari. Rupanya ya, lek ulamanya khusyuk ini. Lebih cinta sholat daripada dunianya. Dicolong tengah-tengah sholat. Orang-orang yang dari kejauhan ngomong, katanya Ar-Rabi, namanya Ar-Rabi ini ya, ulama ini. Bagaimana kamu ini? Kamu melihat maling di depan mata, ya, melepaskan tali daripada kudamu. Tapi kamu diam aja, tidak membatalkan sholatnya, misalnya. Ya, seandainya kamu mengejar dia waktu tengah-tengah sholat itu, inti ambil, pasti kamu tidak akan kehilangan kuda kamu. Kuda waktu itu mahal, ya mungkin sekarang seperti mobil gitu. Ya, kehilangan mobil Avanza misalnya. Rugi besar bagi kita ya. Asa tak batal no sholatnya ketimbang kehilangan Avanza, kan gitu. Ini tidak dibiarkan, mobilnya diambil sama orang, kendaraannya diambil sama orang. Apa jawaban ulama ini? Kanat sholati ahabba ilayya minal faras. Sholat yang saya lakukan tadi lebih saya cintai, ngelebihi kendaraan saya yang dicolong tadi. Tak apa-apa colong-colong, yang penting sholatnya saya tetap saya lakukan, saya fokus sama sholat. Mau ambil. Kemudian katanya dia apa? Sudah diambil kendaraan saya halalkan buat dia. Duh, ini kehidupan yang sebenarnya, ini kehidupan para ulama ini. Ya, dia menomorsatukan sholat daripada yang lain. Tidak ada yang berharga melebihi sholatnya dia. Kemudian kalau sekiranya ada harta yang diambil sama orang, ayo telepon polisi misalnya, hubungi itu, tidak wis, hilang semari, ya tidak ada, wis tak halal no saaken mungkin. Mungkin dia punya istri yang lagi sakit, mungkin dia punya istri yang lagi hamil butuh biaya, mungkin dia punya anak yang harus sekolah biayanya besar, sampai berani nyolong, ya kan, mengorbankan dirinya, lek kecekel kan ditandangi misalnya, berarti dia apa? Mengambil resiko besar, kasihan. Biar sepeda motor saya hilang, saya halalkan bagi dia. Tidak saya tuntut nanti dia sedekah. Lu enak kalau gini kan. Hidup para ulama itu semuanya manfaat memang. Hidupnya ba'da mautihim itu semuanya manfaat semua. Kita kan tidak, tak dungakno kecelakaan pun. Ya, tak dungakno ini maliknya. Tidak, mereka dihalalkan itu. Kita tutup dengan kisah sahabat Nabi SAW. Ada satu sahabat Nabi SAW ketika tengah-tengah sholat, dia menghadap ke kebun kurmanya dia. Lah kebunnya itu ada pagri. Mungkin dulu itu pagar biasa itu apik ya. Kalau sekarang kan macam-macam modelnya pagar. Ini tidak pagar biasa tapi dulu itu sudah bagus. Nah di pagar itu dihinggapi oleh burung-burung. Dia ketika sholat melihat itu senang. Memang bagus pagar kebun saya ini sampai burung-burung itu datang. Nah mikir gitu dalam sholat ya. Sehingga dia lalai di dalam sholatnya sahabat ini. Akhirnya dia sadar, astagfirullah. Gara-gara ini akhirnya saya lupa di dalam sholat. Mikir yang lain. Ya, ketika salam akhirnya dia menyatakan, wis pagar ini tak cebot, tak kena wong, tak sedekah no. Soalnya kalau saya sholat ngadep ini pasti lalai saya. Langsung diambil sak pagar-pagarnya dikekno wong. Fisabilillah, disedekahkan untuk orang. Segala yang melalaikan sholatnya dia langsung dijauhkan. Langsung dikasihkan ke orang lain. Ini semuanya usahanya para salaf, para pendahulu kita yang soleh untuk menjaga sholatnya agar supaya total 100% khusyuk untuk Allah. Hadza kullu, ini semuanya karena pengetahuan para salaf kita, pendahulu kita yang soleh dengan nilai daripada sholat dan agungnya sholat di dalam pandangan agama. Kita kan tidak ngerti, ilmunya aja tidak paham sholat. Nilainya sholat itu seperti apa dalam pandangan Islam kita tidak paham. Akhirnya sholatnya gini-gini sampai saat ini tetap seperti itu. Tapi mereka lain lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita khusyuk di dalam salat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
ya memberikan perasaan-perasaan yang dirasakan oleh orang-orang soleh sebelum kita, dan mudah-mudahan semua salat-salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.